Ala Rasulillah wa ba'd. Ayol ikhwah azzani wa azzakumullah. Kita lanjutkan pembacaan Al-Adabul Mufrad. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, babu iyadatil mughma alaih, bab menjenguk orang yang pingsan. Haddatsana Abdullah ibn Muhammad qal haddatsana Sufyan an ibn al-Munkadir annahu sami'a Jabir bin Abdullah yaqul maridtu maradan fa'atani an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya'uduni wa Abu Bakar wa huma masyian fawajadani ughmiya alai fatawadda an-nabiy sallallahu alaihi wasallam thumma sabba wudu'ahu alai fa'afaqtu fa'idha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqultu ya Rasulullah kaifa asna'u fi mali kaifa aqdi fi mali falam yujibni bi syai'in hatta nazalat ayatul mirath. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Muhammad, ia berkata telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Ibnul Munkadir, ia mendengar Jabir bin Abdullah berkata, aku pernah sakit. Lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar mengunjungiku, menjengukku dalam keadaan keduanya berjalan kaki. Keduanya menjengukku dengan berjalan kaki. Lalu keduanya mendapatiku dalam keadaan pingsan. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun berwudu. Kemudian beliau basuhkan air wudu beliau kepada diriku. Aku pun bangun, siuman. Ternyata di situ di hadapanku sudah ada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku pun berkata, wahai Rasulullah, bagaimana aku memperlakukan hartaku ini? Dan bagaimana aku membagi hartaku ini? Nabi tidak menjawab pertanyaannya sedikit pun, sampai akhirnya turunlah ayat tentang warisan. Nah, ini hadisnya, ayo ikhwah. Hadisnya dari Jabir bin Abdullah atau dari Ibnul Munkadir. Ya, dari Jabir ya. Jabir pernah bercerita, suatu hari dia sakit keras. Lalu Nabi dan Abu Bakar menjenguk beliau, menjenguk Jabir dengan berjalan kaki. Artinya tidak pakai kendaraan. Abu Bakar dan Nabi datang menjenguk Jabir dengan berjalan kaki. Dan ketika itu didapati Jabir dalam keadaan pingsan. Saking parahnya mungkin penyakit pingsan. Lalu Nabi pun berwudu. Setelah berwudu, air bekas wudu beliau disiramkan ke Jabir. Sehingga akhirnya Jabir pun sadar, siuman. Nah, ketika siuman, ya Jabir kaget kan, di hadapan dia sudah ada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka keberadaan Nabi dia manfaatkan untuk bertanya. Kata Jabir, wahai Rasulullah, bagaimana aku mengurus hartaku ini? Aku punya harta nih. Dan bagaimana aku membagi hartaku ini? Artinya dia ketika itu merasa ajalnya sudah dekat. Saya punya harta banyak nih. Bagaimana saya baginya nih? Bagaimana saya harus memperlakukan hartaku ini? Dibagi kepada siapa saja? Berapa ukurannya? Nah, ini pertanyaan Jabir, tapi Nabi tidak menjawab sedikit pun, sampai akhirnya turunlah ayat yang membahas tentang warisan. Nah, ini ya, ini insya Allah maknanya hadis ini jelas. Nah, dari hadis ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran. Di antaranya pertama, dianjurkan menjenguk orang sakit. Ya, seperti yang dicontohkan oleh Nabi dan Abu Bakar, keduanya menjenguk Jabir bin Abdullah. Nah, itu faedah pertama. Lalu faedah kedua yang bisa kita petik dari hadis ini, kesederhanaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau kerendahan hati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab beliau mendatangi Jabir, menjenguk Jabir dengan berjalan kaki, bukan dengan kendaraan. Dan bukan dengan pengawalan. Padahal yang namanya pemimpin negara biasanya kalau pergi kemana-mana ada
Pertama pakai kendaraan, kedua dengan pengawalan. Tapi Nabi tidak pakai kendaraan dan tidak pakai pengawalan. Nah, ini menunjukkan kerendahan hati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu faedah berikutnya yang bisa kita petik dari hadis ini, disyariatkan menjenguk orang yang pingsan sesuai dengan judul bab. Karena di sini Jabir bin Abdullah didapat bukan cuma sakit, bahkan dia pingsan. Nah, ini menunjukkan diperbolehkan, disyariatkan menjenguk orang yang pingsan. Lalu faedah berikutnya yang bisa kita petik dari hadis ini, keberkahan air bekas wudhu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Air bekas wudhu Nabi ini berkah. Jasad Nabi berkah. Apapun benda yang menyentuh jasad Nabi itu berkah. Contohnya dalam hadis ini air wudhu. Air wudhu bekas Nabi langsung disiram ke Jabir, ternyata sembuh. Nah, ini hanya berlaku pada Nabi ya. Adapun selain Nabi tidak berkah ya. Jangan mau kita ditipu oleh oknum-oknum tertentu yang ingin memanfaatkan keluguan kita atau bahasa kasarnya kebodohan kita supaya mau dipermainkan oleh mereka ya. Oh, ini air berkah, pakaian berkah dan semacamnya. Lalu faedah berikutnya yang bisa kita petik dari hadis ini juga, perhatian sahabat Nabi terhadap hukum syariat atau semangat para sahabat Nabi dalam mempelajari syariat. Contohnya di sini Jabir, dia baru bangun dari pingsan. Yang dia tanyakan bukan mana ini saya, anak saya mana, atau bagaimana dengan si fulan enggak. Yang dia tanyakan langsung kepada Nabi, bagaimana cara aku mengurus hartaku. Artinya bagaimana cara membagi hartaku ini, aku mau meninggal nih, nanti bagaimana warisannya. Nah, lihat tuh. Pertama kali kata-kata yang keluar dari mulut dia di hadapan Nabi yaitu cara membagi warisan. Ini menunjukkan para sahabat tuh mereka sangat semangat dalam mempelajari syariat. Pikiran mereka akhirat bukan dunia, agama bukan dunia. Karena pembagian warisan ini bukan semata-mata dunia, ini ada hubungannya dengan agama ya. Nah, itu lalu faedah berikutnya yang bisa kita petik dari hadis ini, tidak boleh berbicara tentang agama tanpa wahyu. Tidak boleh berbicara tentang agama tanpa wahyu. Ya, contohnya Nabi ditanya tentang cara membagi warisan. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Apakah Nabi katakan, warisannya segini? Tidak, Nabi diam. Padahal beliau seorang Rasulullah. Nabi diam sampai akhirnya turunlah ayat yang membahas tentang warisan. Nah, ini Bapak ya. Nih, kalau Nabi saja begitu, tidak berbicara sampai ada wahyu, maka kita juga begitu. Kalau kita bukan nunggu wahyu, artinya kita nggak berbicara sampai kita dapat ilmunya, baca ayatnya, baca haditsnya, baru bicara. Kalau tidak tahu, diam. Itu lebih baik. Lalu faedah berikutnya yang bisa kita petik dari hadis ini juga, pembagian warisan ini adalah wahyu Allah, adalah hukum Allah. Pembagian warisan ini adalah hukum Allah yang tidak ada campur manusia dalam hal tersebut. Artinya ketika si fulan dapat segini, ini murni hukum Allah, bukan ijtihad ulama, bukan ijtihad Nabi. Ya, maka ini merupakan peringatan bagi kita dalam membagi warisan, hendaknya kita kembalikan kepada syariat, bukan kepada adat, ijtihad dan semacamnya. Lalu terakhir, faedah yang bisa kita petik dari hadis ini, sakit bisa menjadi sebab turunnya kebaikan. Sakit bisa menjadi sebab turunnya kebaikan. Contohnya di sini Jabir bin Abdullah sakit. Ternyata sakitnya membawa kebaikan bagi umat Islam. Apa itu kebaikannya? Dengan sebab dia sakit, turunlah ayat yang membahas tentang warisan. Nah, ini Bapak ya, dan masih banyak lagi faedah dari sakit. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.